Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Bagaimana? Sudah nonton Ghost in the Shell? Udah nonton reviewnya dari Sinekrip? Udah kami review tuh sama Arya sama Anti kemarin. Silakan dicek buat yang belum nonton. Kalau buat gue sih ini adalah film terbaiknya Joko Anwar sejak Pengabdi Setan yang pertama ya. Keren, kreatif, brutal, menyenangkan. Udah lama gue gak ngelihat Joko tuh selepas dan segila, seliar ini. Dan as always, kalau ada film Joko Anwar, ya tentu saja Sinekrip bakalan bikin video soal teori, soal Easter egg, karena film Joko tanpa semua itu bagaikan sayur sop tanpa kuah hambar. Tapi sebelumnya gue pengen mention sesuatu dulu nih. Ini bukan gue sakit hati atau apa, tapi gue pengen meluruskan sesuatu aja. Gue pengen berbagi point of view gue soal sesuatu. Jadi pada saat gue bikin video soal teori, soal Easter egg untuk film Pengepungan di Bukit Duri, ada yang bilang, ada yang ya menyentil di komen tuh, kurang lebih ngomongnya, it's not that deep bang, gak sedalam itu, kenapa lu harus overthinking membaca sebuah pensil yang diinjak sampai sejauh itu. Satu, teori-teori kayak gitu kan emang just for fun, jangan terlalu dianggap serius, itu hanya iseng-iseng biar ya pengalaman menontonnya tuh makin seru aja. Dan yang kedua, kalau dibilang it's not that deep, well it is that deep. Satu hal yang buat gue tuh banyak dilupain atau mungkin belum diketahui ya sama audiens luas zaman sekarang adalah yang namanya review, yang namanya pembacaan, reading dari sebuah film itu nggak berhenti di tatanan bagus atau jelek. Gue inget banget waktu itu Mas Eki Imanjaya, salah satu kritikus senior, itu sempat nge-tweet bentuk review film yang paling bawah itu adalah review film yang hanya fokus di menyebut film itu bagus atau jelek. Gue setuju. Ya apa yang kami lakuin di Sinekrip itu adalah bentuk review yang paling bawah, bentuk review yang paling ringan, yang nggak terlalu menguliti sebuah film sampai ke akar-akarnya gitu. Karena sebenarnya reviewer film itu nggak sebatas bertugas untuk bilang film bagus atau jelek, sampah atau harta karun, enggak. Reviewer tuh bukan hakim atau guru nih yang tugasnya adalah nilai film karya sutradara seolah-olah itu adalah hasil ujian terus dengan gampangnya bilang ini salah itu betul. Reviewer itu adalah pembaca. Tugasnya apa ya? Membaca sebuah film. Makanya kalau ada yang bilang it's not that deep, it is that deep. Film bisa jadi sangat dalam, bisa jadi deep banget tergantung pembacaan masing-masing penontonnya, dan itu bebas terserah. Karena kayak yang Joko dulu pernah bilang, menonton film adalah pengalaman spiritual individual masing-masing penonton. Oke, balik ke Ghost in the Shell ya. Karena ini akan ngomongin teori, Easter egg dan segala macam. Gue ingatkan kalau spoiler alert, pasti akan ada spoiler di sini, nggak mungkin nggak ada spoiler. Jadi buat yang belum nonton, stop, close video ini, tonton dulu filmnya sekali dua kali baru balik lagi ke sini. Tapi di sini gue nggak akan membahas semua teori atau Easter egg, cuman beberapa yang in my opinion itu paling menarik dan bisa dielaborasi aja sih. Dan BTW lu bisa ngeliat juga teori-teori atau Easter egg yang lain nanti di konten medsosnya Sinekrip di Instagram. Ada beberapa yang belum dibahas di sini tapi dibahas di IG, jadi silakan cek di sana, pantengin aja. Oke, langsung saja kita mulai berteori. Gue akan ngambil 3 poin sih di sini. 3 hal utama yang akan gue bahas dari film Ghost in the Shell. Kita masuk yang pertama. Gue inget banget pada saat ensemble cast Ghost in the Shell itu diumumin, muncul banyak kritikan karena katanya castnya itu sangat male oriented. Karena emang betul ya, cast sebanyak itu isinya cowok-cowok. Banyak tuh yang protes, ini Joko ini memang tidak mendukung perempuan. Dan emang sebelum-sebelum ini kan juga ada beberapa yang menyentil itu di film-film Joko yang lain ya. Katanya Joko Anwar itu suka membunuh perempuan di filmnya, dibuat tidak berdaya dan lain-lain. Padahal mah Joko semua orang dibunuh, mau lu cewek, mau lu cowok, mau lu hewan, mau lu manusia, semua dibunuh di film dia. Tapi betul bahwa cast Ghost in the Shell itu emang male oriented. Dan begitu gue nonton filmnya, gue semakin yakin kalau pilihan itu adalah pilihan yang emang disengaja karena emang punya maksud tertentu. Gini, kalau misalkan cast sebuah film itu perempuannya sedikit, atau sebaliknya deh mungkin laki-lakinya sedikit, wajar. Nggak mungkin dong lu bener-bener secara niat tuh menyamakan 50-50 gitu, terlalu berlebihan. Tapi kalau di sini di Ghost in the Shell, setelah gue nonton filmnya sampai kelar, ternyata kan emang sama sekali nggak ada tuh karakter perempuan. Kayak sengaja banget ditiadakan. Kenapa gue yakin ini intensional? Karena bisa aja loh Joko itu nampilin karakter perempuan sebagai supporting atau sebagai cameo. Even di beberapa titik itu bisa nambah bobot emosi filmnya. Kayak misalkan pada saat karakter Anggoro yang diperanin Abimana itu dikunjungin sama anak-anaknya. Kan bisa aja tuh kemudian ada flashback misalkan, atau ngeliatin foto kayak, atau si istri juga ikut dateng. Tapi nggak, di situ cuman anak-anaknya yang datang. Padahal bisa aja dimasukin cameo siapa kayak untuk menambah star power di filmnya, misalkan dimasukin
masukin cameo Faradina Mufti yang sering main di filmnya Joko, atau Tara Basro dan lain-lain lah. Bisa loh. Atau kemudian pada saat karakternya Tora tuh dapat kabar kalau istrinya selingkuh dan dia langsung ngamuk, itu kan juga nggak ditampilin. Jadi karakter-karakter perempuan di sini itu semuanya hanya di-mention secara verbal, tapi nggak ditampilin sosoknya. Itu kelihatan sengaja banget. Kayak seolah tuh Joko emang pengen gambarin, memotret sebuah dunia di mana perempuan itu nggak ada. Sebuah dunia yang dikuasai dan dihuni dan didominasi sama laki-laki. Penjara isinya cowok semua, yang berkuasa cowok semua, yang korupsi cowok semua. Dan lu tahu apa yang terjadi kalau semuanya adalah cowok? Chaos. Masalah apapun itu diselesaikan dengan fisik, dengan kekerasan. Nggak ada yang pakai otak. Begitu mereka berusaha pakai otak, idenya ngaco. Jadi buat gue ini emang disengaja ya. Joko pengen ngasih gambaran kayak gini loh, kalau dunia itu nggak ada campur tangan perempuan, nggak ada sentuhan tangan perempuan, hasilnya tuh seperti ini. Hancur. Di titik ini lu semua pasti udah tahu ya kalau Joko Anwar sudah ngetis tentang Pengabdi Setan 3 yang secara resmi dikasih judul Pengabdi Setan Origins. Sebenarnya itu udah ditis lama banget sih. Joko udah sering nge-tweet, bikin postingan IG tentang PSO gitu, udah beberapa kali dia lakuin sih. Tapi baru kali ini benar-benar dikonfirm Pengabdi Setan Origins akan tayang 2027. Even sebelum Ghost in the Shell mulai itu ada ya kayak bannernya yang nampilin mercusuar semua pertanyaan akan memiliki jawaban. Pengabdi Setan Origins 2027. Mungkin udah ada yang bisa menebak juga ya beberapa kira-kira bakal tayang kapan. Nah, kalau ada tebakan bisa lu tulisin di kolom komentar. And then Joko di IG juga langsung ngepost adegan live dari Pengabdi Setan 2 tuh. Terus ada teksnya kan, subtitlenya tuh 16 April 1984, yang itu merujuk ke waktu dimana adegan live itu terjadi. 16 April. Lu tahu apa yang juga terjadi pada tanggal 16 April? Ghost in the Shell rilis. Tanggal tayang Ghost in the Shell adalah 16 April. Sama kayak tanggal terjadinya adegan live di Pengabdi Setan 2. Mungkin insidental ya, karena ya coba kalau misalkan 16 April jatuh di hari Minggu gitu kan, jadi nggak mungkin sama. Ini insidental aja. Tapi yang menarik adalah kalau kita perhitungkan tahunnya. Ghost in the Shell itu nggak dikasih lihat kan setting tahunnya berapa. Tapi ya asumsikan aja tahun 2026 lah, karena filmnya rilis tahun 2026. Jarak antara tahun 2026 dan tahun 1984 di saat adegan live di Pengabdi Setan 2 berlangsung itu 42 tahun. Angka yang kayak random banget ya. Tapi kalau lu perhatiin, angka 42 itu muncul beberapa kali loh. Baik itu di filmnya atau di hal-hal di balik layar. Satu yang paling kelihatan adalah nomor narapidana dari karakter utamanya, Anggoro Abimana. Itu nomornya adalah 1042. Karakter utamanya loh ini ya, bukan karakter sampingan. Kalau misalkan karakter sampingan kayak si Lukman Sardi mungkin, atau si Danang atau siapa pakai nomor 42 ya udahlah. Tapi ini yang pakai angka 42 adalah karakter utamanya. Dan gue yakin angka-angka yang dipakai sama karakter lain itu menyimpan interpretasi juga ya. Gue belum nyari tapi pastilah di medsos udah banyak yang cocok logi. Oh, angka ini merujuk ke ayat itu, biasanya kayak gitu ya. 1042 misalkan. Ayat berapa, baris berapa, mau itu di Bible, mau itu di Quran atau di apa. Gue yakin tuh udah banyak yang mencocok logikan. Gue juga pernah melakukan itu di teori Pengabdi Setan ya dulu ya. Tapi di sini gue mau fokus ke 42 nih. Terus gue sempet juga baca berita soal cast film ini. Total ya, nggak cuman pemeran utamanya tapi juga ekstrasnya. Total itu ada 412 orang. Nggak exactly 42 karena nggak mungkin lu cuman pakai 42 orang untuk menghidupkan dunia seperti penjara ini. Tapi poinnya itu adalah salah satu hal yang dijual banget sama materi promosi film ini. 412 pemain. Cuman apa sih pentingnya angka 42? Itu kan kayak angka random ya. Nomornya Jackie Robinson 42, lagunya Coldplay 42 gitu. Tapi itu terkesan kayak random. Tapi sebenarnya angka 42 itu bukan angka biasa guys. Angka 42 itu buat beberapa orang, buat beberapa pihak itu adalah angka yang sakral, angka yang spesial. Udah banyak teori muncul soal angka 42, tapi salah satu originnya kalau dari pop culture itu berasal dari The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, bikinannya Douglas Adams. Singkatnya ya, kalau detailnya silakan lu baca sendiri bukunya atau lu tonton sendiri series-seriesnya. Di situ ada superkomputer yang diminta untuk memberikan jawaban tentang pertanyaan mengenai segala hal dalam kehidupan, pertanyaan mengenai alam semesta, tentang segala sesuatunya. Dan jawaban yang muncul ternyata adalah angka 42, yang kemudian diinterpretasikan bahwa angka 42 itu bisa menjawab semua hal, semua pertanyaan di alam semesta. Walaupun kemudian Douglas Adams klarifikasi ya kalau itu sebenarnya adalah keisengan aja, random aja angka 42. Tapi kemudian teorinya udah berkembang bergulir secara liar. Banyak yang percaya kalau angka 42 itu bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan apapun. Dan itu senada ya sama tagline yang muncul di teaser soal Pengabdi Setan 3. Semua pertanyaan akan memiliki jawaban.
Dan poin terakhir, ini buat gue adalah hal yang paling kreatif di film ini. Keunggulan terbesar Ghost in the Shell yaitu gimana Joko itu bisa mengemas setiap kematian, setiap tubuh korbannya itu dengan cara yang kreatif. Dibikin kayak instalasi seni. Pada saat melihat instalasi seni itu gue kayak berpikir ini gak mungkin random. Gue punya 2 pembacaan soal ini. Yang pertama adalah hal yang udah common banget, dan ini adalah teori yang udah sering dipakai untuk membaca film-film Joko Anwar sebelumnya, yaitu tentang Seven Deadly Sins. Bahwa setiap mayat yang ada di sini itu melambangkan 7 dosa besar. Itu hal yang pasti udah banyak orang menduga, udah banyak orang menginterpretasikan ya. Pertama yang melambangkan lust buat gua adalah Toke. Karena Toke itu berniat abusing karakter Dimas. Dia disuruh untuk membunuh Yes, tapi yang berkali-kali dia ucapkan kan adalah hal-hal yang berbau mesum ya. Terus Gluttony, rakus. Di sini buat gua mewakili karakter Prakasa karena dia digambarin sangat-sangat rakus ya, menikmati segala macam fasilitas, segala macam hidangan, makanan yang ada di penjara. Even ada beberapa shot yang secara khusus tuh menyoroti gimana sih Prakasa tuh makanannya tuh enak banget, di saat karakter-karakter lain itu makanannya sederhana, bahkan mereka sempat nggak dikasih makan, Prakasa tuh makanannya mewah banget, nggak kayak di penjara. Terus Grit, tamak. Mungkin ada beberapa yang akan mengasosiasikan Grit itu dengan Prakasa, tapi buat gua Prakasa lebih dekat ke arah Gluttony ya. Kalau Grit itu lebih dekat ke Andy yang mati di awal, karena dia dibutakan oleh ketamakan dia, keserakahan dia soal achievement duniawi. Sampai dia kan ngasih statement ya, kerjaan saya, kantor saya, perusahaan saya lebih penting daripada pernikahan. Terus ada Slot, kemalasan. Ini mungkin yang paling ambigu ya, tapi buat gue yang mewakili Slot adalah karakter si Buki. Karena kalau lu bedah secara lebih jauh, Slot yang dimaksud di Seven Deadly Sins adalah kemalasan seseorang untuk beribadah. Dan di sini Buki mati karena dia tuh dalam tanda kutip terlalu males untuk beribadah, untuk berdoa. Dia lebih pilih untuk ngehajar musuhnya terus. Padahal udah diingetin kan, aura lu udah merah. Yang lain udah ada yang joget, ada yang berdoa. Si Buki awalnya berdoa, tapi kemudian dia dikuasai oleh ketidakmauan untuk berdoa, terus memilih untuk mukulin musuhnya. Terus kalau soal wrath, amarah, I think it's obvious ya, Noh Wilham. Dia terjebak amarah yang muncul karena ya dia sendiri dizolimi, tapi kemudian dia udah mencoba menari, tapi dia terlanjur dikuasai oleh amarah itu. Kalau envy juga kayaknya obvious, iri hati itu terjadi di Anton Tora Sudiro. Dia iri, dia cemburu sama perselingkuhan istrinya. Dan yang terakhir adalah pride, kesombongan. Ini jelas dipunyai sama si Jeffrey Brown Palarai, karena dia itu memandang semua orang, semua narapidana itu di bawah dia. Dan itu berkali-kali dia tegasin ya ke karakter Anggoro Abimana tuh, dia berkali-kali ngomong, kamu tuh ada di bawah saya, kamu tuh bodoh, otak kamu kecil dan segala macam. Dia sombong, dia merasa dirinya itu lebih superior dari yang lain. Padahal itu muncul karena inferioritas dia sendiri. Itu soal Seven Deadly Sins. Tapi gua rasa persoalan ini udah akan banyak yang membaca ya, karena Seven Deadly Sins itu adalah salah satu teori paling common pada saat lu ngomongin film-film Joko. Nah cuman ada pembacaan yang kedua, tapi yang ini gue jujur belum sepenuhnya yakin sih, karena gue masih merasa belum bisa ngaitin keseluruhan benang merahnya. Dan awalnya gue memutuskan untuk nggak masukin itu di video ini, tapi kayak terlalu sayang, terlalu menarik untuk dilupakan begitu saja, untuk gak dibahas. That's why gue di sini tetap pengen nge-share dan mungkin mendiskusikan dengan lu semua ya. Kalau lu mungkin punya pendapat lain atau sesuatu untuk membantah atau menguatkan poin yang satu ini, bisa lu share di kolom komentar. 3 kematian pertama di Ghost in the Shell semuanya mewakili natural elements loh. Si Rio Dewanto diikat di kipas angin, mewakili udara. Toke dicantolin di shower, mewakili air. And then si Anton dibakar, mewakili api. Itu semua mewakili natural elements. Pada saat gue ngeliat ketiga itu di tengah film, gue langsung nebak ini kayaknya si hantu dendamnya karena perusakan alam nih. Turns out bener kan, hantunya itu muncul karena ada hutan di Kalimantan yang dihancurkan untuk tambang nikel dan segala macam. Alam dirusak lah pada intinya. Makanya dia datang ke sini untuk ya membalas dendam dengan cara membunuh orang yang dibikin instalasi, dan setiap instalasi itu dipakai untuk mewakili natural elements. Kayak pengen menunjukkan ini loh, lu ngancurin alam, gue balikin nih elemen natural ke lu semua, ke manusia. Makanya pada saat udah 3 orang tuh mati, gue nebak oke, next nih yang mati pasti mewakili earth nih, mewakili bumi, tanah atau something yang mirip dengan itu. Tapi turns out si Noh Wilham mati dalam kondisi dia tuh ditusuk kaca. Gue mulai ragu tuh, anjing. Walaupun gue sempat mikir-mikirnya kayak gini, kalau mau cocok logi ya, kaca itu kan dibikin dari pasir silika tuh, pasir juga mirip-mirip lah sama bumi, itu termasuk hasil bumi. But then kemudian si Jeffrey mati, si sipir itu yang mati dalam bentuk dibikin kayak malaikat. Apa ini anjing? Terus kemudian ada si Buki dan 1 orang karakter ekstras yang kayaknya gak dikasih nama ya, matinya dengan cara kebentur, ditempelin di tembok. Walaupun itu kalau mau dilihat lebih jauh dia gak dibikin instalasi, karena itu kayak kematian
perhatian yang lebih mendadak gitu kan. Jadi mungkin itu bisa lu lupain gitu aja lah. Kalau Prakasa gue juga nggak ngitung karena dia punya simbolisasinya sendiri. Dia menyimbolkan ketiadaan hukum, dia menyimbolkan kepatuhan orang akan uang, terus dia juga matanya itu dicolok, hidungnya juga untuk menyimbolkan dia itu buta dan tuli sama penderitaan rakyat. Itu ada simbolisasinya sendiri. Cuman kalau si Jeffrey gue nggak ngerti jujur. Kalau mau dikait-kaitin sama teori tentang elemen kelima, ada yang bilang kan elemennya ada 5 ya, yaitu Aether. Aether itu adalah elemen yang lebih tak kasat mata gitu karena dia menyoroti soal space, soal ruang. Kalau mau disambung-sambungin ya Jeffrey kan bisa terbang tuh. Apakah dia mewakili Aether? Tapi intinya gue belum bener-bener yakin soal teori yang satu ini, cuman kayaknya itu menarik ya. That's why gue pengen tetap nge-share itu ke kalian. Jadi silakan dibagiin juga di kolom komentar apakah cocok logi yang itu keliru atau mungkin lo punya sesuatu untuk menguatkannya. Bang, sebenarnya kayak gini lo bisa dimasukin ke elemen natural yang itu gitu misalkan. Silakan bagiin di kolom komentar, atau lo mungkin punya reading yang lain, pembacaan yang lain tentang mayat-mayat di film ini tuh mewakili persoalan apa juga silakan bagiin, atau teori di luar itu yang lain juga. Karena kayak tadi gue bilang ya, di sini gue nggak pengen nge-share semua teori atau easter egg yang ada, cuman beberapa yang gue rasa tuh paling menarik dan bisa gue elaborate. Kalau ada lain yang ingin didiskusikan, monggo. Ramein juga nanti di Instagramnya Cinecrip ya, ada postingan tentang ini juga, tapi dia juga ngebahas hal-hal yang nggak sempet gue bahas di sini. Silakan nanti mampir, gue nggak tahu pastinya akan diposting jam berapa, tapi kayaknya di hari yang sama kayak video ini sih, jadi tunggu aja. Alright, dan thank you banget sekali lagi buat teman-teman yang masih setia join membership, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tier Bestie and La Familia. Thank you so much, Tier Sobat, walaupun nggak gue tampilkan di sini juga. Terima kasih banyak. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di pembahasan teori cocoklogi berikutnya.